Oke, selamat pagi anak-anak semua, shalom. Kita mau bahas sedikit ya tentang pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari selama satu semester ini, yaitu semester 2. Kita sudah menyelesaikan 6 pelajaran. Nanti anak-anak akan mereview pelajaran itu melalui soal-soal yang Miss Maria berikan dalam Google Form. Nanti diikuti satu persatu serta dikerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Dikerjakan dan dikirimkan satu kali saja. Jadi tidak perlu berulang-ulang ya, karena Miss Maria akan menilai yang pertama kali dimasukkan ke Miss Maria. Oke, kita mengingat kembali pelajaran kita selama semester 2 ini. Yang pertama adalah pelajaran 7, yaitu tentang Yesus yang mengasihi Zakheus. Kita tahu bahwa Zakheus itu adalah pemungut cukai. Apa itu cukai? Cukai artinya pajak ya, sesuatu atau uang yang harus dibayarkan kepada pemerintah untuk nantinya dipakai untuk pembangunan. Tetapi kalau zaman Israel pada waktu itu dipakai untuk penjajah Romawi karena mereka mau mengambil dan mendapatkan keuntungan yang besar dari orang Israel. Jadi waktu itu kan bangsa Romawi itu menjajah bangsa Israel. Karena itulah kemudian Bapak Zakheus itu dibenci oleh orang Yahudi. Nggak ada yang mau temenan sama Bapak Zakheus karena Bapak Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang mau mengasihi Zakheus sekalipun dia berdosa, sekalipun dia nggak punya teman. Tuhan Yesus mau mengasihi, mau berteman dengan Zakheus ya. Lalu pelajaran berikutnya adalah pelajaran 8. Apa itu pelajaran 8? Kita belajar tugas memelihara lingkungan ciptaan Allah ya. Kita tahu bahwa selama 6 hari penciptaan Allah sudah menciptakan bumi dan segala isinya, dan Allah juga menempatkan manusia yaitu Adam dan Hawa untuk tinggal di Taman Eden. Nah, di situ taman yang indah, taman yang begitu baik. Tuhan mau supaya Adam dan Hawa itu menjaga, memelihara, merawat taman itu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baik, tidak berantakan, tidak kemudian rumputnya jadi tinggi-tinggi, banyak kotoran di mana-mana ya. Tetapi di situ Adam dan Hawa harus bekerja untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Nah, tugas itu juga jatuh kepada kita pada masa kini. Sekalipun kita tidak lagi hidup di Taman Eden, tapi tugasnya tetap sama, yaitu kita dipanggil untuk menjaga dan merawat lingkungan di sekitar kita ya. Jadi kita adalah orang yang sudah diciptakan Tuhan dengan akal budi. Kitalah yang bertugas, kitalah yang diberikan tanggung jawab supaya kita bisa mengerjakan bagian kita, merawat dan menjaga lingkungan ciptaan Tuhan yang sudah diciptakan begitu indah. Lalu di dalam pelajaran yang ke-9 kita belajar tentang tanggung jawabku memelihara lingkungan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan merawat lingkungan kita, anak-anak. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar. Kenapa sih kita harus menjaga dan merawat lingkungan? Supaya terhindar dari bencana. Kalau kita sembarangan menebang pohon, kita akan mendapatkan akibatnya ya, bahwa nanti akan terjadi banjir, tanah longsor, karena fungsi dari akar-akar tanaman itu kan mengikat tanah supaya ketika hujan deras tanah itu tidak kabur. Itu nanti longsor bisa menyebabkan banyak orang harus mengungsi karena mereka kehilangan rumahnya yang hancur akibat kena longsor. Apalagi kalau longsornya itu batu-batu itu kemudian turun dan menghancurkan rumah, itu bisa akibatnya sangat fatal. Karena itu kemudian kita harus belajar merawat dan menjaga lingkungan kita. Misalnya kita buang sampah pada tempatnya, kita merawat lingkungan kita juga dengan menyirami tanaman punya orang tua kita, atau ketika kita di sekolah kita apa?
mengerjakan tugas piket kelas masing-masing ya. Untuk juga hal yang penting kita hemat listrik ya. Hemat air juga itu adalah tindakan merawat lingkungan. Kita pakai sedotan stainless yang waktu itu dibagikan pada VBS, itu juga adalah tindakan merawat lingkungan ya. Itu harus dikerjakan tiap-tiap hari karena kita mau supaya bumi ini tetap baik, tetap nyaman kita tinggali. Bahkan untuk sampai kepada keturunan anak cucu nanti. Ya, lalu pelajaran yang ke-10, hidup rajin bagi Tuhan. Tuhan adalah Allah kita yang rajin. Dia tidak suka anak-anaknya itu malas. Karena itu dia ingin supaya kita belajar dari teladan seekor binatang. Di Amsal 6 ayat 6, kita para pemalas disuruh apa? Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Artinya kalau semut saja, hewan yang tidak punya akal budi, dia mau bekerja dengan begitu keras, dengan rajin, mengumpulkan makanan, apalagi kita, orang-orang yang sudah diberi akal budi oleh Tuhan. Harus rajin. Rajin itu bisa kita mulai dari sejak kita bangun pagi, kita membantu papa dan mama, kita rajin membereskan tempat tidur, dan banyak hal yang lain. Tapi terutama selain semut yang menjadi teladan kita, teladan yang utama hidup rajin adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia juga adalah Allah yang rajin. Ketika dia bersama dengan mama dan papahnya, yaitu Ibu Maria dan Bapak Yusuf selama berada di dunia, dia pun melakukan tugasnya sebagai seorang anak. Dia membantu, dia ikut bekerja sebagai tukang kayu, dia juga selalu nurut kalau ayah dan ibunya meminta bantuannya. Kita juga di dalam semester ini sudah belajar di pelajaran 11 tentang Hana yang berdoa di bait Allah. Dia menjadi contoh bagaimana seseorang itu rajin berdoa. Kenapa dia rajin? Karena dia hidup dekat dengan Tuhan. Waktu itu dia memang punya pergumulan, yaitu belum memiliki anak padahal sudah menikah begitu lama. Nah, Ibu Hana, dia begitu tekun berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika dia pergi ke Silo, tempat di mana rumah Tuhan ada, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, tiada hentinya dia berdoa. Bahkan sampai dianggap sebagai orang yang mabuk. Padahal dia sedang berdoa dengan sungguh-sungguh ya, sambil menangis karena dia berharap dia akan memiliki seorang anak. Dan akhirnya Tuhan memberikan anak kepada Ibu Hana. Waktu itu anaknya bernama Samuel, artinya namanya adalah Allah, atau juga bisa dikatakan bahwa arti nama Samuel itu adalah Allah mendengar atau Allah menjawab doa ya. Lalu setelah itu di dalam pelajaran 12 kita juga belajar tentang Hana memuji Allah. Karena Allah telah menjawab doanya, maka Hana menunjukkan rasa syukurnya melalui puji-pujian yang ia naikkan kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya. Ibu Hana mau memuji nama Tuhan, mau bersyukur karena Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik buat dia dan kehidupannya. Dia mau memuji nama Tuhan. Anak-anak, kita juga punya tugas loh, memuji nama Tuhan selalu. Kenapa? Karena Tuhan kita layak untuk kita puji. Kita bisa pakai alat-alat musik untuk menyanyi, memuji Tuhan. Kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita untuk memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, itu saja untuk ringkasan pelajaran kita, 6 pelajaran selama semester 2. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia, dengan rajin mengerjakan tugas-tugas yang ada. Miss Maria harap hal yang rajin, hal yang baik ini dapat diteruskan ketika nanti kalian naik ke kelas 3 ya. Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati anak-anak mengerjakan setiap soal dalam review dengan baik. Ingat, kerjakan dengan jujur, gak usah tanya-tanya mama, gak usah tanya-tanya papa atau bahkan temannya, atau juga melihat lagi bukunya, gak usah ya. Belajar sendiri mengerjakan dengan baik sehingga setiap soal bisa kalian lakukan, bisa kalian jawab dengan sungguh-sungguh. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. God bless you anak-anak.